Banyak cara dilakukan orang untuk bisa mendapatkan uang. Salah satunya dengan cara menjual, misalnya benda atau sebuah karya. Tetapi lain halnya dengan orang-orang berikut ini yang ingin mendapatkan uang dengan menjual hal yang tak lazim. Dan berikut On The Spot telah merangkumnya dalam 7 penjualan tak lazim. Yang pertama dibuka dari kisah seorang wanita asal Rio de Janeiro bernama Natasha Moraes de Andrade yang menjual rambutnya demi membeli sebuah rumah. Sejak lahir, Natasha tidak pernah memotong rambutnya hingga panjangnya mencapai 1,6 meter. Untuk keramas saja, ia menghabiskan 1 botol penuh shampoo dengan waktu selama 4 jam. Dan waktu menyisir pun membutuhkan waktu hingga 1,5 jam. Rambut panjang Natasha juga menghalangi dirinya untuk beraktivitas. Karena itulah sang ibu Katarina memutuskan agar rambut Natasha dipotong. Ditambah lagi, keluarga mereka sangat membutuhkan uang untuk membeli rumah. Wanita yang diberi julukan Rapunzel, yaitu tokoh kartun wanita yang mempunyai rambut sangat panjang ini, akhirnya memotong rambutnya hingga tersisa 40 cm di sebuah salon kecantikan dan menjualnya seharga 3.500 pound sterling atau sekitar 51 juta rupiah. Dari uang tersebut, Natasha dan keluarganya dapat membeli rumah yang lebih besar dan nyaman. Penjualan tak lazim berikutnya dilakukan oleh seorang wanita asal Utah, Amerika, Alice Batley. Kesal karena sang suami Kylie terlalu lama bermain game, membuat Alice menjual suaminya di sebuah situs bernama Craigslist. Tindakan tersebut dilakukan Alice karena ia merasa frustrasi. Sang suami tidak peduli dengan dirinya dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain video game. Sadar akan perbuatan istrinya, membuat Kylie menamatkan gamenya dan mengatakan ia masih sangat mencintai istrinya. Menjual ovarium atau indung telur? Bagi sebagian orang hal tersebut sangat aneh dan tidak lazim. Tetapi tidak bagi sebagian wanita Cina. Penjualan ovarium ini pernah dilakukan oleh seorang mahasiswi bernama Li Qing. Wanita berusia 20 tahun tersebut nekat melakukan operasi ovarium. Namun dirinya terlebih dahulu diperiksa ovariumnya, kemudian disuntik obat untuk mempercepat pembentukan ovariumnya selama 1 minggu berturut-turut. Setelah itu barulah dilakukan operasi pemindahan ovarium. Menurut Dinas Kesehatan Cina, biasanya mahasiswi yang menjual ovariumnya akan dibayar sekitar 80.000 yuan atau sekitar 117 juta rupiah. Namun pada prakteknya, mahasiswi tersebut hanya dibayar 5.000 yuan atau sekitar 7,3 juta rupiah. Dan sisanya untuk petugas operasi. Maraknya penjualan ovarium ini karena para mahasiswi tersebut ingin mendapatkan hidup mewah dan bersenang-senang. Namun mereka mengindahkan resiko yang terjadi. Salah satunya adalah kematian. Demi melunasi hutangnya sebesar 80.000 dolar Amerika, 2 orang mahasiswa asal Inggris nekat menjual wajah mereka. 2 orang pemuda bernama Rose Harper dan Ed Moise ini menyewakan wajah mereka untuk dipasangi iklan yang berbeda setiap harinya, yang mereka namakan Buy My Face. Melalui situs buymyface.com, mereka mengecat dan menulis iklan dengan menggunakan wajah sebagai medianya. Mereka kemudian memotret diri sendiri dengan pose-pose yang lucu dan mengunggahnya di website bersama nama si pengiklan di hari itu. Pengiklan juga bisa memesan pose yang diinginkan dari website tersebut dan mereka juga mengarahkan ke pengunjung ke tautan milik si pengiklan. Rose dan Ed mematok harga Rp14.000 per hari dan kini sudah mencapai Rp59.000 per hari. Aksi jual wajah ini sudah mereka lakukan sejak bulan Oktober tahun 2011 lalu. Dan kini keduanya mengaku telah mendapat 50.000 dolar Amerika atau sekitar 459 juta rupiah. Aksi unik 2 pria berusia 22 tahun ini dipuji oleh ahli pemasaran. Namun meskipun begitu, Ed dan Rose berencana menyelesaikan bisnis ini pada bulan mendatang atau setelah uangnya telah terkumpul. Mereka menganggap ini hanya usaha sementara dan berniat mendirikan bisnis setelah ini. Sebuah
sebuah gadget baru, seorang pria di Cina rela menjual ginjalnya. Hal inilah dilakukan oleh seorang remaja berusia 17 tahun bernama Wang. Entah karena rasa ketidaktahuan atau memang dilakukan secara sadar, ia menerima tawaran menjual ginjalnya untuk mendapatkan sejumlah uang. Dan tragisnya, honor dari menjual ginjal tersebut langsung dibelikan gadget terbaru. Seorang dokter bernama Song Zhongyu dari rumah sakit di Provinsi Yunnan mengaku telah melakukan transplantasi ginjal dari seorang siswa menengah atas bernama Wang pada bulan April 2012 lalu. Menurut salah seorang tersangka, ia melakukan penjualan ilegal tersebut karena dirinya terlilit utang. Dan dari penjualan ginjal tersebut, ia menerima bayaran sebesar 35.000 dolar Amerika atau sekitar 323 juta rupiah. Di mana sisa bayaran yang besar tersebut ia bagi-bagikan kepada para staf medis yang membantu operasi serta untuk membayar fasilitas operasi yang digunakan. Sementara Wang yang telah menjual ginjalnya mengaku kini menderita insufisiensi ginjal dengan kondisi yang semakin memburuk. Penjualan tak lazim berikutnya yaitu menjual kehidupan. Pada tahun 2008 lalu, seorang pria Australia bernama Ian Asher rela melelang seluruh harta miliknya, mulai dari rumah, jet ski, mobil, pekerjaan, teman-temannya, sampai dengan dirinya sendiri melalui situs lelang di internet eBay. Keputusan untuk melelang hidupnya dimulai ketika ia mengalami keretakan rumah tangga, di mana dirinya harus bercerai dengan istrinya beberapa waktu lalu dan memutuskan untuk memulai hidup baru tanpa apapun yang telah dimilikinya dahulu. Asher pun melelang semua unsur dalam hidupnya dalam satu paket dengan harga sekitar 420.000 dolar Australia atau pada tahun 2008 berjumlah 3,5 miliar rupiah. Meskipun penawaran lelangnya tersebut dimenangkan oleh pembeli misterius berinisial MSLMCC, tetapi harga lelang tersebut tidak mencapai target yang diharapkan Asher. Dari hasil lelang tersebut hanya mencapai angka 399.000 dolar Australia. Walau kecewa, Asher tetap melanjutkan upayanya setelah menggadaikan hidupnya. Asher tetap melakukan perjalanan untuk mencari kehidupan baru. Sementara mantan istri Asher yang mengetahui berita pelelangan ini menganggap Asher telah sakit jiwa. Yang terakhir adalah penjualan seorang nenek yang dilakukan oleh cucunya sendiri, yaitu Zoe Pemberton. Gadis berusia 10 tahun ini menganggap sang nenek Marion Goodell adalah nenek yang menyebalkan sekaligus merepotkan. Karena kesal, Zoe pun menjual sang nenek ke situs pelelangan eBay. Dalam penawarannya, Zoe menulis neneknya adalah seseorang yang langka tetapi sangat merepotkan, suka bermain teka-teki dan minum teh. Ternyata setelah masuk situs pelelangan, peminat sang nenek pun cukup banyak. Bahkan tawaran tertinggi mencapai 20.000 pound sterling. Namun tak berapa lama ditayangkan di situs lelang, akhirnya eBay memblokir lelang tersebut dengan alasan mereka mempunyai kebijakan yang melarang pengakses memperjualbelikan manusia.